Halo semuanya, kali ini kita akan bahas kembali tentang pola desain perangkat lunak. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya factory pattern. Jadi factory pattern ini adalah desain pattern yang terkait dengan kreasional. Jadi pembuatan objek. Bedanya adalah di sini, ya, dia mencoba memisahkan objek konkretnya dan mencoba menggeneralisir itu menjadi sebuah superclass. Tuh. Nah, biar lebih jelasnya kita akan langsung lihat contohnya aja. Jadi misalkan nih, kita diminta untuk upgrade aplikasi logistik. Di versi sekarang, itu sebenarnya dia hanya menghandle transportasi dengan yang namanya truk. Nah, cuman misalkan karena ingin perkembangan zaman, maka dia ingin menambahkan juga transportasi dengan sepeda motor dan pesawat. Mungkin kalau dari sisi user, orang lihatnya mungkin, oh ini kayaknya simple nih. Tapi ternyata setelah dilihat kodenya, ternyata kodenya itu sangat tightly coupled dengan truk. Jadi semua bagian kodenya itu sangat bergantung pada kelas truck di sini ya, truck atau truk ya, tergantung bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, gimana cara menambahkan motorcycle-nya? Ini akan jadi sulit kalau bentuknya tightly coupled. Kalau bentuknya dia bergantung erat pada kelas truknya. Karena begitu kita tambahkan kelas lain, semua kode harus diubah. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya adalah kita memisahkan ya, pembuatan objek dengan kelas-kelasnya. Jadi di sini kita punya interface namanya transport, dan transport itu nanti punya metode yang namanya deliver goods, yaitu mengantar barang, yaitu tujuan utama ya dari sebuah aplikasi logistik. Nah, nanti itu akan diturunkan ke truk, motorcycle, dan seterusnya. Enaknya apa? Enaknya nanti kalau misalkan di masa depan kita ingin menambahkan transportasi baru, kita tinggal bikin kelasnya, kita extend dari interface transport, nah nanti otomatis program lainnya tidak akan banyak berubah. Kenapa tidak akan banyak berubah? Karena transport ini akan dipakai secara umum oleh kelas-kelas lain dalam bentuk transport. Jadi nanti dia ada, aplikasi logistiknya ya, di kelas logistiknya sendiri ya, dia punya yang namanya create transport. Nah, di sini adalah konsep factory-nya mulai ada. Jadi create transport ini dia akan mengembalikan sebuah objek transport. Nah, objeknya sebenarnya yang mana? Apakah truk, motorcycle, atau gimana? Nah, nanti itu akan diimplementasikan di turunannya. Jadi ada yang namanya truk logistik, ada yang namanya motorcycle logistik. Nah, itu yang akan mengimplementasikan kalau misalkan kita create transport, maka motorcycle akan keluar dari kelas motorcycle logistik. Truk akan keluar di truk logistik, gitu ya. Nah, nanti di program utama, dia hanya perlu tahu pokoknya ada transport, transportnya bisa deliver goods, gitu ya. Dia bisa nganter barang. Artinya di program utama kita tidak perlu mengubah terlalu banyak. Karena apa? Karena di situ dia menganggapnya sebagai superkelasnya. Dia menganggapnya sebagai kelas abstraknya atau interface-nya. Nah, ini struktur umumnya ya. Jadi nanti kalau diterapkan di hal lain juga sama. Jadi kita punya sebuah interface produk dan itu akan diimplementasikan oleh kelas-kelas konkretnya. Setelah itu ada kelas creator-nya, ya di sini letak factory-nya atau pabriknya, gitu kan. Di situ dia akan membuat produknya. Nanti pembuatannya gimana, itu akan diurus oleh turunannya, yaitu concrete creator A dan concrete creator B-nya. Jadi nanti akibatnya di sini, di program utama mereka cukup tahu, oke kita punya satu creator, kita punya produk. Nanti produknya bisa ngelakuin sesuatu, tapi program utama nggak perlu tahu tuh, itu nanti produk tuh aslinya apa? Apakah produk A atau produk B? Nggak usah, gitu. Nah, kapan dipakainya factory pattern ini? Pertama, kita pakai kalau kita nggak tahu nih tipe-tipe apa saja dan bagaimana ketergantungan dari objek-objek yang ada. Jadi dengan cara ini kan sebenarnya dia jadi loosely coupled, jadi tidak terlalu bergantung secara erat. Kita nggak perlu mendefinisikan di program utama secara eksplisit dan banyak tentang jenis transportasinya. Kita hanya bilang, oke pokoknya ada transport, selesai. Transportnya bisa mendeliver goods. Kita nggak perlu tahu itu transportnya apakah truk, motorcycle, atau bus. Nah, nanti itu bisa ditambahkan di kemudian hari. Terus,
kita juga ingin memberikan, satu mekanisme untuk mengekstend komponen internalnya. Jadi kan nanti kan kalau pengen dieksplor lebih jauh, pengen ditambahkan jenis transportasi baru, itu akan lebih mudah, karena program utamanya tidak berdampak banyak. Berikutnya, kalau kita pengen menggunakan reuse ya, reuse existing object instead of rebuilding them each time. Jadi kita ketimbang nge-build semua dari nol, kita bisa hanya pakai sebagian aja ya, sebagian yang di-build ulang. Oke, apa pros and cons-nya? Pertama, pros-nya tentu saja dari semua pola desain perangkat lunak adalah kita menghindari tight coupling. Jadi kita menghindari, keterkaitan erat antara kreatornya dengan produk konkretnya. Terus yang kedua adalah single responsibility principle. Jadi kita memisahkan pembuatan objek ke dalam satu bagian kode. Yaitulah salah satu alasan dari adanya factory. Berikutnya, open close principle. Jadi kita bisa mengintroduce tipe baru, ya kayak tadi ya, motorcycle, plane, tanpa mengubah kode yang sudah ada. Kode sudah ada dibiarkan saja. Tentu, kelemahannya juga sama dengan pola desain perangkat lunak pada umumnya, ini akan menjadi lebih kompleks. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.